A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah menata kehidupan kita, kehidupan yang setiap paginya Allah kembali memberikan lembaran putih agar setiap dari diri kita bisa selalu memperbaiki catatan-catatan yang akan dilakukan dalam kehidupannya. Ibu-ibu rahimakumullah, setiap pagi kita diajarkan untuk selalu mengingatkan jiwa kita agar bisa memperkuat keimanan kita, keyakinan kita, ikatan kita dengan Allah, bahwa sesungguhnya Allah lah yang berkuasa atas bumi dan Allah lah yang kemudian akan memberikan pemeliharaan kepada kita, Allah yang akan menjaga kita, sehingga setiap saat kita akan mendapatkan berbagai peristiwa, tambahan-tambahan peristiwa yang akan diberikan pada masing-masing dari diri kita berbeda. Tentu saja segala peristiwa yang diberikan kepada kita, baik itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menekan, sesuatu yang bahasa manusianya membawa beban, itu semata-mata agar manusia bisa kembali menjadi bersih, kokoh dalam beramal dan berkembang pesat kebaikan dan kemanfaatannya. Alhamdulillah, atas rahmat Allah kita bertemu kembali setelah berbagai hal yang Allah berikan kepada kami khususnya, yang menjadikan pelajaran dan hikmah yang sangat besar pada kehidupan yang akan datang. Ibu-ibu rahimakumullah, tahun baru baru saja kita lalui dan kita berharap bisa membaca atau bisa mengevaluasi, kemudian bisa merencanakan masa depan kita menjadi masa depan yang mempunyai nilai yang lebih tinggi. Untuk itu marilah kita awali bincang-bincang kita kali ini menjadi bincang-bincang sebagai titik tolak bagaimana kita membangun amaliyah kita, membangun karakter kita, membangun karya-karya kita di masa yang akan datang. Di sini kami sampaikan beberapa catatan yang agar memudahkan kita di dalam berbincang-bincang, memudahkan kita untuk menatap masa depan kita dengan apa-apa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Saya tuliskan di sini sebuah judul, menata masa depan, yaitu menanam kebaikan dan memupuk
karya. Yang pertama, kita punya sebuah konsep ya, konsep kehidupan ya, bahwa setiap muslim itu akan dibangun kesempurnaannya oleh Allah. Setiap muslim akan dibangun ya kesempurnaannya oleh Allah. Kalimat dibangun itu tentu saja menjadi bagian yang cukup harus dicermati ya. Ada orang membangun itu mulai dari fondasi ya, kemudian menegakkan ya tiang-tiangnya, atau kemudian memperhalus ya bangunannya, atau tinggal memperindah. Nah, itu tergantung dari apa-apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun yang lalu ya. Tetapi yang pasti bahwa Allah ya akan membangun ya setiap muslim menuju pada kesempurnaan kehidupan, kesempurnaan ibadah dia, kesempurnaan amaliyah dia, dan kesempurnaan dia di dalam menegakkan risalah di bumi ini. Bagaimana Allah membangun kesempurnaan manusia? Yaitu dengan menumbuh kembangkan keyakinan, menumbuh kembangkan iman. Sudah sering kita bahas, tanpa iman maka seseorang tidak akan mendapatkan harga ya. Tanpa iman seseorang tidak akan diberikan kehidupan yang menjadi lebih baik ya. Sering kita sampaikan, misalnya sebuah ayat mengatakan, man amila sholihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falatuhziyanahu hayatan thayyibah ya. Atau sebuah ayat juga yang kemudian disampaikan kepada kita, waladina amanu wa amilus sholihah wa amanu bimanuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Ketika seseorang itu hidup berkonsentrasi untuk menumbuh kembangkan iman ya, kemudian menyibukkan diri dalam amal soleh, kemudian berusaha menegakkan risalah agar kelak generasi yang akan datang itu terus bisa menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka dia pun akan mendapatkan bagian janji Allah ya. Kaffara anhum sayiatihim, ditutup kesalahannya, bersamaan itu juga dipancarkan kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang kedua, wa aslaha balahum, diperbaiki hatinya, diperbaiki cara berpikirnya, diperbaiki kualitas amalnya, bahkan diperbaiki taraf kehidupannya ya. Itu iman kita pahami, dan sudah sering kita bahas bagaimana kita menumbuh kembangkan iman. Dalam garis besar iman itu difahami ya, iman yang kemudian akan membawa kehidupan yang ikhlas ya, difahami unsur yang ada adalah satu, adanya ujian terhadap perintah yang harus ditaati ya. Perintah satu, perintah, makanya dalam berbagai konteks ya, orang dikatakan karakternya itu akan terbangun dengan baik, tumbuh kembang karakter yang kokoh, itu satu cirinya, yaitu dia memahami bagaimana melaksanakan perintah, memahami bagaimana caranya perintah ya, melaksanakan perintah ya. Kemudian yang kedua, larangan ya. Salah satu hal yang oleh Allah diujikan kepada manusia agar manusia itu punya kewaspadaan yang tinggi di dalam kehidupan, itu diberikan ujian terhadap larangan-larangan. Dan bagaimana sikap orang yang beriman, maka dia akan harus menjauhinya, harus menjauhi ya. Karena semua larangan-larangan yang telah ditetapkan ya, itu akan memberikan tidak sekedar bagian yang menurunkan, tapi merusak ya, merusak proses kehidupan ya. Kemudian yang ketiga, ketetapan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Allah itu bagaimana menyempurnakan kehidupan manusia, yaitu dengan menyempurnakan tumbuh kembang keimanannya. Dan penentu bagaimana seseorang itu mempunyai kesempurnaan iman itu ketika dia berhadapan dengan ketetapan ya, dan sikapnya harus menerima.
Yang jadi masalah adalah saya ditanya. Ada orang itu yang kemudian melaksanakan perintah, berusaha melaksanakan perintah, dan alhamdulillah ya, subhanallah, tumbuh kembangnya pengajian ya. Ibu-ibu yang semakin banyak berkonsentrasi bagaimana memperbaiki diri ya. Itu juga akan meningkatkan ya tingginya semangat orang melaksanakan perintah ya. Melaksanakan perintah, berusaha mulai dari memperbaiki baca Quran, kemudian membaca Quran, memperbaiki ibadah, memperbaiki gerakan sholat, memperbaiki fikih ya, bagaimana thaharah, bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik ya. Itu tumbuh dengan baik, sangat baik ya. Di mana-mana ada pengajian, alhamdulillah ya. Tetapi ada orang yang kemudian merasa ya sedikit kecewa ya, rasa tidak nyaman di dalam hatinya. Maka tadi dikatakan ada orang tuh yang berusaha melaksanakan perintah sedemikian rupa ya, sedemikian rupa. Bukankah itu sesuatu yang lebih dari yang lain ya? Ada juga orang yang berusaha keras untuk menjauhi larangan ya. Ketika ada seorang ustadz mengatakan ya tidak boleh kita itu tidak bagus, bahkan ada yang mengharamkan televisi, misalnya televisinya langsung dihilangkan, langsung dijual, langsung dibuang ya. Tidak diperkenankan ya kita mendengarkan musik, maka orang sudah ya, dan lain sebagainya. Ada orang yang sedemikian rupa bagaimana dia kemudian berusaha menjauhi larangan. Ya. Namun pertanyaannya, kenapa upaya-upaya yang keras dalam hal yang bagaimana dia menumbuhkan keimanan pada perintah dan larangan itu tetap mendapatkan ketetapan yang buruk, tetap mendapatkan ketetapan yang buruk. Banyak ujian-ujian yang menurut ya mereka itu tidak enak, tidak nyaman, bahkan buruk. Pertanyaannya, kenapa ketetapan-ketetapan buruk itu tidak diberikan pada orang-orang yang tidak mentaati perintah ya. Kemudian mereka bersemangat dalam larangan-larangan. Kenapa orang-orang baik yang kepingin baik, yang bersemangat dalam kebaikan tetap saja mendapatkan bagian ketetapan-ketetapan yang buruk ya. Allah berikan bagian kehidupan yang sulit, ada yang kemudian suami awalnya baik-baik kemudian berselingkuh ya, ada yang sudah berbahagia di dalam keluarga kemudian Allah ambil anaknya, ambil suaminya, dan banyak hal. Pertanyaan manusia secara umum, kenapa orang sudah berusaha baik tapi tetap mendapatkan ketetapan yang buruk ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, justru disitulah letak bagaimana Allah membangun kesempurnaan jiwa seseorang ya. Sering disampaikan dalam kata-kata yang kata-kata hikmah ya, kata-kata hikmah bahwa kekuatan dalam kehidupan itu terletak pada ketahanan jiwa ya. Berkembangnya kehidupan terletak pada tumbuhnya perspektif yang luas, cara pandang yang luas. Produktifnya kehidupan terletak pada bagaimana orang berinteraksi ya, dan kemudian punya kreativitas dalam berbuat baik ya. Sekali lagi saya sampaikan, ketahanan jiwa itu merupakan bangunan yang harus ada agar kehidupan menjadi berkembang dan produktif. Untuk itulah Allah menjaga sampai sedemikian rupa. Mari kita lihat ya. Jadi ketetapan-ketetapan yang buruk sengaja diberikan oleh Allah agar kita itu mampu mendeteksi keikhlasan kita di dalam hidup. Allah sampaikan dalam sebuah ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Tidak diperintahkan kepada kamu ya dalam kehidupan ini kecuali untuk mukhlishina lahudin, ikhlas dalam melaksanakan hukum. Ikhlas di dalam membersihkan jalan kehidupan kita. Yaitu apa? Hidup itu sesungguhnya untuk Allah. Untuk Allah. Ya. Jadi perhatian kita itu memang pada Allah. Bukan pada yang kita rasakan. Bukan pada yang terlihat. Tetapi Allah kepengen memastikan bahwa kita itu memang hidup untuk Allah. Ya, untuk Allah. Untuk itulah ujian yang paling efisien
dan efektif dalam menilai keikhlasan seseorang adalah dijatuhkannya, diujikannya kepada manusia, bahkan manusia yang beriman adalah ketetapan yang buruk. Ketika seseorang menerima ketetapan yang buruk itu, kemudian justru memperkuat jiwanya, meluaskan, ya, melapangkan dadanya, maka Allah pastikan bahwa orang ini adalah orang yang kuat untuk dititipi banyak hal, banyak kebaikan. Allah tidak akan menitipkan kebaikan kepada orang-orang yang jiwanya lemah. Ya. Allah akan memberikan ketetapan-ketetapan, Allah akan memberikan amanah-amanah kepada orang yang punya jiwa yang kuat. Maka setiap saat kita pun akan mendapatkan bagian-bagian yang tidak nyaman. Apakah kemudian kita tetap berkonsentrasi bahwa Allah lah, ya, Allah lah yang menjadi perhatian kita. Ya. Dalam sebuah hadis dinyatakan Allah itu akan terus menguji manusia. Dan ketika seseorang itu diuji, ya, kemudian dia ridho, kemudian lapang hatinya, maka Allah ridho padanya. Dan kemudian dibukakan banyak jalan. Semakin diuji, semakin berat, maka semakin banyak, ya, hikmah yang dia dapat. Senang sekali berbicara dengan orang yang mendapatkan hikmah yang besar. Apa saja yang kita katakan, masalah apa saja yang kita sampaikan bisa dirubah menjadi kebaikan yang banyak. Lain halnya ketika kemudian Allah memberikan ketetapan, Allah itu memberikan ujian, lalu dia sempit dadanya, ya. Dia merasa tersinggung, dia merasa marah, ya, tersinggung. Kurang apa saya? Oke lah, kalau saya itu tidak sholat, saya tidak puasa, saya tidak pengajian, bahkan saya tidak berjuang, oke lah, silakan. Saya diuji, saya dibersihkan. Anda tahu sendiri apa yang saya lakukan, semua saya lakukan agar kemudian kebaikan-kebaikan itu menjadi bagian kehidupan saya. Pertanyaannya, kenapa saya tetap diuji? Kenapa tidak menguji yang lain? Gitu. Sempit dadanya. Dia merasa tersinggung. Nah, kenapa Allah memberikan ujian ketetapan yang buruk? Karena orang yang berbuat banyak kebaikan justru mudah tersinggung, justru merasa lebih bahkan dari Allah pencipta kebaikan. Nah, untuk itu bersiaplah, kuatkan jiwa kita, fahami di dalam cara berpikir kita bahwa Allah akan terus melatih kita agar kita punya kesiapan untuk menerima apa saja, ya. Sehingga tadi kita bisa ridho, bisa lapang dada, kemudian memunculkan perasaan syukur, memperlihatkan kepada Allah, memperlihatkan kepada manusia bahwa apa saja yang diberikan Allah kepada kita itu adalah bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik. Ada sering saya contohkan, ya, ada seorang istri yang suaminya galak sekali, ya. Bahkan tetangganya itu pada takut ketika suami itu bersuara, ya. Tetapi istri itu mengatakan, sampai ditanya sama tetangganya, Bu, ya Allah, jenengan itu kok sabar sekali ya suaminya kayak gitu. Saya itu Bu kalau punya suami kayak gitu, sudah mati berdiri saya. Ya. Apa kata ibu? Dia katakan, ya Allah enggak apa-apa, Bapak itu enggak apa-apa. Ya memang suaranya keras, tapi Bapaklah yang akan membawa saya ke surga. Sebuah ungkapan rasa syukur terhadap hal-hal yang tidak mengenakan. Mengenakan di hati, bahkan mengenakan dipandang orang. Allah akan berikan itu terus-menerus. Sampai kemudian dia bisa bersabar, terus-menerus menghadapi. Tentu saja orang bersabar itu akan menghadapi segala sesuatu itu dengan kebosanan. Ya, kita ngurus rumah, kita ngurus anak, kita ngurus banyak orang, itu lama-lama bosan pastilah itu, ya. Ya karena kadang-kadang kita itu tidak dapat apa-apa dan tidak dapat perubahan apa-apa. Namun yang dinamakan sabar itu setelah melalui kebosanan, dia laksanakan terus-menerus, terus diperbaiki, terus disempurnakan, maka Allah akan gantikan perasaan bosan itu menjadi sebuah kecintaan terhadap amal itu. Itu yang disebut sabar. Yaitu ketika orang melakukan sesuatu terus-menerus mencapai kebosanan, sehingga dengan itu kemudian dia terus bertahan agar bisa mendapatkan bagian-bagian
kecintaan, dan akhirnya dia bisa menyempurnakan amalnya, ya. Nah, yang terakhir dari ikhlas itu akan muncul tawakal. Nah, ini yang kemudian diharapkan. Kenapa? Satu hal yang nanti akan kita bahas selanjutnya adalah orang yang ikhlas, orang yang selalu hidup keimanannya, ya. Kemudian terdorong membersihkan jiwanya dengan keikhlasan, ya, memunculkan perasaan syukur, menguatkan kesabaran, maka dia akan selalu konsentrasi untuk bertawakal, yaitu menyempurnakan proses. Tidak pernah ada yang dipikirkan kecuali memperbaiki apa saja yang dia lakukan, menyempurnakan apa saja yang dilakukan, terus. Tidak ada perasaan baginya untuk cukuplah, saya sudah tua, biar yang lain. Nah, itu sudah tua itu malah sudah dekat, ya, sehingga tidak ada, dia hanya berpikir bagaimana terus bisa menyempurnakan proses, ya, perjalanan dakwah itu. Ya, jadi tadi disampaikan hidup, ya, memang begitu, ya, selalu diberikan, ya, berbagai hal, berbagai kenikmatan, ya. Tadi saya lanjutkan sedikit, saya tambahkan sedikit. Salah satu ciri orang yang bersyukur dengan benar, ya, bersyukur dengan benar, itu banyak yang memberikan kalimat yang indah. Bersyukur, ya, yang membangkitkan kesabaran. Ya, jadi bersyukur yang benar itu salah satu tandanya merasakan tambahan-tambahan nikmat. Kalau kita berusaha bersyukur, sudah tersenyum, melaksanakan segala sesuatu dengan baik, tapi masih terasa tertekan, ya. Kayak cara Jawa itu keloro-loro, ya, merasa tidak diperhatikan, kemudian merasa tidak diberikan tempat yang selayaknya dan sebagainya. Nah, itu pasti ada yang tidak benar dalam bersyukur. Bersyukur itu salah satu khas yang akan diberikan Allah adalah ditambah nikmat. Ditambah nikmat ibadah, ya, nikmat bermuamalah. Bermuamalah itu apa? Kita mengenal banyak orang, dengan begitu kita diberi kesempatan banyak berbuat baik, ya. Menikmati itu, artinya menikmati muamalah itu adalah menikmati kehilangan, ya, menikmati kita itu disuruh mimma razaqnahum yunfikun. Salah satu bentuk bagaimana seseorang itu punya bakat bermuamalah yang tinggi ketika mampu dan merasa bahagia untuk mengeluarkan. Ya. Misalnya begini nih, kita bahas konteks sedekah. Ada buku sedekah yang mengatakan sedekah tidak harus uang, ya kan? Oh, itu laris ya, karena wah ini yang cari, berarti kita tidak usah mengeluarkan uang gitu. Ya, kita cukup tersenyum. Tapi perlu diketahui, ya, orang yang tidak pernah atau sulit sekali untuk mengeluarkan uang untuk orang lain, maka biasanya sulit juga tersenyum. Jangan dikira, ya, bahwa kemudian wah sudah nggak usah mengeluarkan saja, cukup senyum saja. Itu juga begitu, orang yang biasa mimma razaqnahum yunfikun, dibuat oleh Allah segala sesuatu yang dilihat, segala sesuatu yang dirasakan, segala sesuatu yang dibebankan kepadanya justru membuat dia tersenyum. Kenapa? Artinya dia merasa Allah menambah nikmatnya, Allah menambah kebaikan baginya. Begitu. Ya, jangan salah paham. Kemudian sabar. Ya, sabar itu apakah kita sudah sampai pada derajat sabar? Sabar itu diberi balasan yang tidak ada batasnya. Ya, kalau dalam bahasa waktu, ya, seolah-olah nggak punya capek. Ya, selalu saja ada waktu yang bisa dipakai. Ya. Selalu saja ada ide. Nah, kalimat selalu, ada orang, kamu tuh kok kayaknya enggak punya rasa capek. Ya punya lah, orang kalau enggak punya rasa capek itu adalah bagian-bagian pahala dari kesabaran, ya. Nah, kemudian tawakal, ya, tawakal itu orang yang benar-benar sudah konsentrasi pada proses, maka Allah memberikan jaminan, waman tawakal 'alallah wa huwa hasbuh. Ya, barang siapa mampu bertawakal, barang siapa suka
dilihat terus berproses tanpa memikirkan hasil, kalau toh ada diperlihatkan hasil untuk memperbaiki proses, ya, maka dia akan mendapatkan jaminan, ya, mendapatkan jaminan terhadap kehidupannya dan mendapatkan jaminan fasilitas kebaikan yang akan dia lakukan. Kalau dia butuh waktu, Allah panjangkan waktu. Dia butuh uang, Allah berikan fasilitas uang. Kalau dia butuh teman yang banyak, Allah pun akan hubungkan kepadanya teman yang banyak. Itu orang yang konsentrasi pada proses, bukan pada hasil. Dengan kata lain, kalau seseorang itu sesungguhnya walaupun bicara yang penting proses, tapi sebenarnya mengharapkan hasil, maka hal yang tadi menjadi hilang. Kalau mau berbuat baik, tiba-tiba tidak punya uang, tidak punya waktu, tidak punya fasilitas, itu biasanya orang yang selalu konsentrasi pada hasil, bukan proses. Dan itu bukan tawakal. Ya, sehingga orang tawakal itu apapun keadaan yang ada padanya, dia akan selalu mendapatkan cara untuk bisa menyempurnakan bagian-bagian yang tersulit sekalipun dari ujian-ujian yang Allah berikan. Yang kedua, Allah lah yang berkehendak menciptakan dan mengatur langit dan bumi. Ya. Allah yang berkehendak. Maka Allah lah yang akan mengatur segala sesuatu. Ya. Allah yang akan memuliakan dan menghinakan seseorang. Tergantung pada ikhtiar, ketawakalan, dan keistiqomahan seseorang dalam kebaikan, ya. Sehingga wajar kalau orang-orang zaman dulu itu, ya, itu selalu memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan dari langit, ya. Maka kemudian Allah akan luaskan kita di bumi. Ada sebuah kalimat hikmah juga mengatakan, pastikan amal-amal yang kamu lakukan itu disukai penduduk langit, maka kamu akan dilapangkan di bumi, ya. Dan itu menjadi bagian-bagian yang dalam bahasa kekinian, ya, itu mitos, ya. Mitos apa fakta, ya. Faktanya begitu. Kita terlalu sibuk di bumi dengan segala macam upaya yang kita lakukan. Padahal yang menentukan kemudahan kita, yang menentukan keberkahan kita, yang menentukan rezeki kita, yang menentukan keberuntungan dan celaka kita ada di langit. Ya. Nah, itulah yang barangkali perlu kita fahami, ya, bahwa hidup itu memang berbicara masalah keimanan. Kita tidak akan sambung berbicara begini kalau kita itu memang tidak konsentrasi pada tumbuh kembang iman. Ya. Semua hal. Kita lihat pandemi, ya, ya. Pandemi itu, ya, kalau orang mengatakan awal-awalnya itu anggap saja influenza biasa. Itu pasti belum mengalami, ya, secara serius. Tidak sekedar di Indonesia, di dunia itu seheboh itu. Tidak sekedar pasien, tidak sekedar orang biasa. Ada dokter, ada spesialis, ada profesor, semua kena. Allah lah yang berkuasa. Dan pandemi itu menyebabkan seolah-olah kita tidak bisa kemana-mana, ya kan, tidak bisa piknik, tidak bisa belanja, tidak bisa apa-apa. Padahal Allah menguji. Ketika kemudian sedemikian pandemi itu, apakah kemudian akan runtuh semua jalan kehidupan? Tidak. Allah menguji keimanan seseorang. Allah menguji ketergantungan seseorang kepada Allah. Faktanya, sama-sama kemudian ada orang yang dimatikan, dia mendapatkan syahid atau mendapatkan celaka. Itu virusnya sudah sedemikian rupa. Dan yang perlu kita pahami sekarang, yang namanya maksiat pun sudah jadi virus, ya, jadi virus. Yang namanya virus itu kita tidak menyadari bahwa itu terjadi pada diri kita, ya. Tahu-tahu kita rasanya nggak nyaman gitu, ya. Makanya kita lihat banyak sekali keluh kesah yang namanya seorang istri, suaminya baik, bahkan suaminya dai, suaminya orang yang rajin ibadah, itu kena juga maksiat. Ya. Walaupun ada orang mengatakan begini, aslinya suami saya itu baik, saya tidak tahu kenapa kemudian menjadi begitu. Ya, jadi apa namanya? Itu yang dinamakan virus itu. Dan ketika itu dirasakan, ya, itu artinya memang suasana baik kita itu memang apa namanya,
nilainya menjadi rendah. Kita tidak bisa melawan rahmat yang turun kurang banyak. Maka saya kemudian tetap berpendapat bahwa majelis itu harus dihidupkan. Jamaah-jamaah di masjid berapapun orangnya harus dihidupkan. Ya. Kenapa? Karena itu yang mendatangkan rahmat yang banyak. Maaf nih ya ibu-ibu, saya lihat banyak sekali. Kuliner tetap jalan juga jalan, bersama-sama kumpul-kumpul juga jalan, ngajinya yang tidak jalan. Ya. Rahmat itu turun di majelis. Dan majelis itu adalah salah satu hal yang oleh Allah dianggap menjadi sebab kebaikan yang besar. Ya itu bahasa langit. Ya. Makanya hal-hal yang kemudian mendatangkan, ya banyak diberitakan oleh Allah mendatangkan kebaikan yang banyak, yang memang harus diambil karena itu akan menguntungkan. Maka sampai dikatakan ya sebenarnya yang akan memudahkan, melapangkan, memberkahkan kehidupan kita itu ya sikap kita. Karena sikap kita itu ada nilainya di langit. Langit akan melihat sikap kita dan kemudian memberikan balasan sesuai dengan sikap kita. Kalau toh kita itu diuji dengan orang-orang yang kurang bagus di sekitar kita, yang akan dinilai itu sikap kita menghadapi mereka, bukan mereka. Ya, sikap kita menghadapi mereka. Ya. Nah untuk itu harus menjadi bagian, harus menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan, perlu kita latihkan ya, sehingga menjadi kebiasaan baik yang mengalir dalam kehidupan kita. Oke. Kemudian yang ketiga ya, kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang menyukai kita. Pastikan saja Allah menyukai apa-apa yang kamu lakukan, selebihnya Allah yang akan mengaturnya. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, itulah kehidupan, itulah sunatullah. Bagaimanapun juga kita sebagai manusia, ya itu memang harus melatih diri kita. Kenapa sangat sulit bagi kita untuk memahami hal-hal yang sifatnya gaib? Ya karena dunia di hadapan kita itu sudah sedemikian rupa menekan. Ya. Semua hal bisa dilihat, semua hal tinggal klik ya. Sehingga kemudian memberikan sebuah pemahaman yang kuat pada kita, ya memang apa-apa itu kita harus berusaha ya. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan, bagaimana kita itu bisa produktif di dalam kehidupan. Itu banyak sekali dalam bahasa dunia kemudian kita percayakan itu pada diri kita. Pada sesuatu yang kemudian menghasilkan ya kenikmatan yang besar ya, menghasilkan kenikmatan yang besar. Nah, untuk itu marilah di tahun baru ini kita coba untuk menata kembali, mengevaluasi ya, sehingga bagian-bagian yang kemudian terlewatkan ya itu bisa kita isi ulang, bisa kita jadwalkan ya. Memang proses-proses kehidupan imaniyah itu sangat menyangkut proses-proses yang berhubungan dengan akhirat, ukhrawi. Dan amalan-amalan akhirat itu harus direncanakan, harus disempurnakan, ya. Dan kemudian harus dilakukan dengan terus-menerus ya, sehingga menjadikan bagian bekal dalam proses kehidupan kita. Mudah-mudahan hal-hal yang kemudian melemahkan atau menghadang kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita mampu kita atasi, dan insya Allah ke depan kita akan membahas lebih detail apa-apa yang harus kita evaluasi dan kita lakukan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan itu akan membuka banyak jalan menuju kepada kesempurnaan kehidupan fid dunya wal akhirat. Begitu ibu-ibu, mari kita tutup kajian kita ya, membuka kajian ini ya, untuk bisa kita urutkan nanti ke depan, dan mudah-mudahan segala hal yang Allah berikan kita pada tahun-tahun kemarin mampu menjadi pelajaran yang sangat
baik ya. Maka sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, sebaiknya kita itu punya buku ya, buku ditulis saja ya, buku kumpulan soal gitu ya. Jadi ketika ada persoalan-persoalan kita tulis gitu ya, sehingga kita pun akan mendapatkan perluasan ilmu ya, kemudian peningkatan keterampilan ya, kemudian ketepatan dalam mengambil sikap dalam setiap persoalan. Syukur kalau ibu-ibu ada yang bisa menuliskan soal dan jawabnya, laris mungkin ya, soal dan jawab dalam kehidupan gitu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menginspirasi ya, orang-orang di sekitar kita ya, menjadi kebaikan-kebaikan yang kelak akan bisa menyempurnakan kehidupan generasi yang akan datang. Mari ibu-ibu kita tutup kajian perdana kita ini dengan doa. Ilaha diniyah wa firidailah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqas syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin dan mohon maaf atas segala kekhilafan kami di tahun-tahun yang lalu, dan mudah-mudahan Allah mengikatkan hati kita, menjadikan amalan-amalan kita pun bersambung untuk mengisi kebaikan-kebaikan yang lebih banyak.
Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.